Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di Ita Limadin Channel bersama saya Nida Milati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tryout dari BIMTEK PGRI Matematika yang diselenggarakan sekitar tanggal 20 Mei 2021 kemarin. Nah, di sini saya akan membahas untuk bab logika terlebih dahulu, karena di soal-soal awal itu ada sekitar 7 soal logika matematika yang keluar. Untuk materi selanjutnya insya Allah akan saya bahas pada video selanjutnya. Oke, langsung saja nomor 1. Negasi pernyataan terdapat mamalia yang hidup di air adalah. Nah, kita ingat kembali bahwa negasi itu adalah kayak lawannya gitu ya. Jadi kalau negasinya terdapat itu adalah, terdapat itu sama dengan ada ya. Jadi negasinya terdapat atau ada itu adalah semua plus kata-kata tidak, dan sebaliknya. Jadi kalau negasinya semua itu bukan tidak ada ya, tapi terdapat atau ada plus tidak. Jadi di sini terdapat mamalia yang hidup di air. Jadi negasinya semua mamalia tidak hidup di air. Jadi jawaban yang tepat yang ini, semua mamalia tidak hidup di air. Oke, selanjutnya nomor 2. Jika A bernilai benar, B bernilai salah, dan C bernilai benar, berikut ini pernyataan yang bernilai benar adalah. Nah, di sini kita harus ingat dulu kuncinya ya, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi seperti ini. Ini sudah saya jelaskan di video logika yang ada di sini. Nah, silahkan teman-teman cek. Kita kalau ada soal seperti ini, jadi ngecek satu-satu ya. Coba yang pertama, untuk A biimplikasi, B disjungsi, negasi C. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Kalau B-nya itu salah, jadi ini salah, atau C-nya itu bernilai benar, karena ini negasi, jadi salah. Salah atau salah itu kan salah ya. Salah atau salah itu kan salah. Jadi A-nya itu benar, maka salah. Benar maka salah. Benar maka salah, jadi nilainya adalah salah. Nah, sedangkan yang di sini yang diminta adalah yang bernilai benar. Jadi pilihan yang pertama ini adalah salah. Kemudian yang kedua, negasi A dan B. Negasi A, A-nya benar karena negasi, di sini jadi salah, salah dan B-nya salah. Salah dan salah itu berarti salah ya, karena kuncinya adalah yang bernilai benar itu hanya benar dan benar. Jadi selain itu nilainya adalah salah. Ini salah atau negasi C. C-nya benar, kalau dinegasikan jadi salah. Jadi salah atau salah itu nilainya adalah salah. Jadi yang kedua ini juga salah. Coba pilihan yang ketiga, untuk negasi A maka B. A-nya adalah benar, B-nya adalah salah. Benar maka salah. Benar maka salah, nilainya salah. Jadi yang dalam kurung ini nilainya salah. Kalau dinegasikan, jadi ini benar. Benar atau C-nya itu benar. Benar atau benar berarti nilainya adalah benar, karena kunci dari disjungsi itu yang bernilai salah hanya salah atau salah. Jadi pilihan yang ketiga ini adalah benar. Oke, jawabannya ini ya. Yang negasi A maka B atau C. Nah, untuk lebih meyakinkan kita cek aja yang pilihan keempat. A biimplikasi C, A-nya benar, C-nya benar. Jadi benar biimplikasi benar, maka nilainya ini benar. Dan B, B-nya itu adalah salah. Jadi benar dan salah, nilainya adalah salah. Kemudian A biimplikasi C, A-nya benar, C-nya benar. A implikasi C ya, A-nya benar, C-nya benar. Jadi benar maka benar berarti nilainya kan benar. Karena untuk implikasi, untuk nilai salah itu hanya benar maka salah. Kalau benar maka benar berarti nilainya ini benar, maka B.
B-nya itu salah. Benar maka salah, berarti nilainya salah. Jadi yang ini salah. Oke, lanjut nomor 3. Pernyataan jika semua pengendara tertib di jalan maka kota tidak macet. Ekuivalen dengan, jadi ini adalah pernyataan implikasi ya, jika maka. Nah, implikasi itu ada ekuivalennya seperti ini. P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P ya. Dinegasikan dan dibalik dan dinegasikan. Kemudian ekuivalen juga dengan negasi P atau Q. Jadi yang depan itu dinegasikan, makanya jadi atau, yang belakang tetap. Jika semua pengendara tertib di jalan itu misalkan P, maka kota tidak macet itu adalah Q. Kalau kita pakai yang ini, jadi kan dibalik dan dinegasikan. Jadi di belakang kota tidak macet, jadi negasinya adalah kota macet. Maka yang depan jika semua pengendara tertib di jalan, negasinya semua itu kan ada atau beberapa plus tidak. Jadi ada pengendara yang tidak tertib di jalan. Jadi kota macet maka ada pengendara yang tidak tertib di jalan. Kita cek. Jika kota tidak macet, ini salah ya. Jika kota macet maka ada pengendara yang tidak tertib. Nah, berarti ini jawabannya yang benar. Nah, ini benar. Nah, kalau kita mau pakai yang atau, jadi yang depan itu dinegasikan. Jika semua pengendara tertib di jalan, jadi ada pengendara yang tidak tertib di jalan, atau yang belakang ini tetap kota tidak macet. Kalau pakai atau kan yang ini. Kalau ini terdapat pengendara tidak tertib, benar, atau kota macet. Ini salahnya di sini ya, kota macet, harusnya kota tidak macet karena yang belakang ini tetap, dia tidak dinegasikan. Oke, jadi yang atau ini adalah salah. Jawaban yang tepat adalah yang pilihan kedua. Oke, next nomor 4. Premis 1, jika semua warga desa tidak memperdulikan kebersihan lingkungan, maka desa akan terlihat kotor. Premis yang kedua, desa tidak terlihat kotor. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, jadi kita bisa membuat seperti ini. Jika semua warga desa tidak memperdulikan kebersihan, maka desa akan terlihat kotor, itu P maka Q. Kemudian premis yang kedua, desa tidak terlihat kotor. Desa tidak terlihat kotor itu berarti kan kebalikannya Q ya. Jadi negasi Q. Nah, ini sesuai dengan aturan modus tolen ya. Jadi P maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q. Jadi konklusinya adalah negasi P. Jika semua warga tidak memperdulikan kebersihan, jadi negasinya semua itu adalah ada plus tidak. Jadi ada warga desa, tidak ketemu tidak, jadinya tidaknya hilang ya. Jadi ada warga desa yang memperdulikan kebersihan lingkungan, atau beberapa warga desa memperdulikan kebersihan lingkungan. Nih, jadi jawabannya yang ini benar. Kalau ini tidaknya ini salah ya. Ini juga. Jadi jawaban yang ketiga itu adalah yang benar. Nah, untuk materi penarikan kesimpulan seperti ini, ada 3 penarikan kesimpulan, bisa dilihat di sini, materinya sudah pernah saya jelaskan. Oke, next nomor 5. Premis 1, jika 4 merupakan bilangan kuadrat, maka 27 merupakan bilangan kubik. Premis kedua, 4 bilangan kuadrat. Ya, ini juga termasuk penarikan kesimpulan. Yang pertama itu adalah P maka Q. Kemudian yang kedua, 4 bilangan kuadrat ini adalah P. Ini memenuhi aturan modus ponen ya. Jadi konklusinya adalah Q. Q itu adalah yang ini ya, 27 merupakan bilangan kubik. Ya, 27 merupakan bilangan kubik. Jadi jawaban pertama adalah benar. Pilihan pertama. Oke, next nomor 6. Premis 1, jika pengendalian hama di sawah bagus, maka hasil panen berlimpah. Premis kedua, jika petani rugi, maka hasil panen tidak berlimpah. Nah, di sini kita misalkan saja yang premis 1,
itu adalah P maka Q. P-nya adalah pengendalian hama di sawah bagus, Q-nya adalah hasil panen melimpah. Jadi nanti seperti ini. Kemudian premis yang kedua, petani rugi, kita misalkan R, maka panen tidak melimpah berarti kan negasi dari Q. Jadi R maka Q. Nah, kalau ini belum dirubah, ini belum bisa ditarik kesimpulan menggunakan silogisme ya, karena kalau di silogisme itu kan Q-nya ada di sebelah sini. Jadi kita ekuivalenkan. Nah, R maka negasi Q itu ekuivalen dengan yang tadi, implikasi tadi dibalik dan dinegasikan. Jadi Q maka negasi R. Nah di sini bisa memakai aturan silogisme P maka Q, Q maka negasi R. Jadi Q-nya itu kita coret, tinggal P maka negasi R. P-nya tadi adalah pengendalian hama di sawah bagus. Kemudian maka negasi R. R-nya tadi adalah petani rugi, jadi negasinya adalah petani tidak rugi. Jadi jawaban yang tepat ini, jika pengendalian hama di sawah bagus maka petani tidak rugi. Pilihan ketiga yang benar. Selanjutnya soal nomor 7. Soal nomor 7. Premis 1, jika sekarang bulan Januari maka sekarang musim hujan. Premis kedua, jika sekarang musim hujan maka petani menanam padi. Premis ketiga, petani tidak menanam padi. Kita misalkan di sini P maka Q, jadinya seperti ini. Yang pertama, kemudian premis yang kedua itu adalah musim hujan. Di sini musim hujan, jadi Q maka R. Kemudian premis ketiga itu adalah petani tidak menanam padi, ini adalah negasi R. Nah, kita bisa menarik kesimpulan untuk premis yang pertama dan kedua memakai silogisme. Jadi Q-nya ini dicoret, jadi tinggal P maka R. Nah, P maka R. Kemudian dari P maka R ini, di sini negasi R, kita bisa memakai aturan modus tollens. Jadi nanti konklusinya adalah tinggal R-nya dicoret, negasi P. Jadi kesimpulannya adalah jika sekarang bulan Januari maka sekarang musim hujan. Jadi negasi P-nya itu adalah sekarang, bukan bulan Januari, karena P-nya adalah sekarang bulan Januari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang pilihan ketiga, sekarang bukan bulan Januari. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Ditunggu pembahasan untuk materi yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.